selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM, Ibu Dr. Elianti Makodopit, SMSI, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Elmalia Nanda Putri dengan NIM 2024-51018, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai bisnis plan saya, yaitu Wonua Crunch Method. Bisnis plan ini menjadi salah satu tugas dalam manajemen koperasi dan UKM. Bisnis plan ini dia tuh berasal dari Jambu Mete. Seperti kita ketahui, Sulawesi Tenggara menjadi salah satu pemasok jambu mete yang cukup besar, dan makanya saya berpikir bagaimana kalau jambu mete ini bisa diolah agar nilai jualnya bisa lebih tinggi lagi. Maka berikanlah saya kesempatan untuk memaparkan bisnis plan saya secara baik. Terima kasih. Baik, saya akan mulai menjelaskan mengenai bisnis plan saya yang berjudul Wonua Crunch Method, keripik mete premium khas Sulawesi Tenggara. Pertama kita masuk ke bagian ringkasan eksekutif. Seperti yang sudah saya sebut tadi, nama usahanya yaitu Wonua Crunch Method. Wonua sendiri memiliki arti rumah atau kampung halaman. Crunch artinya kriuk, dan mete diambil dari bahan baku utamanya dari jambu mete. Bidang usaha ini yaitu industri makanan ringan. Produknya yaitu keripik mete. Lokasi usahanya berada di Jalan Nanawai, Kecamatan Wawa, Kendari. Bahan bakunya yaitu jambu mete yang diambil dari Konawe Selatan. Bentuk usahanya adalah UMKM rumahan. Wonua Crunch Mete merupakan UMKM yang bergerak di bidang pengolahan jambu mete menjadi keripik premium khas Sulawesi Tenggara. Pada tahap awal, usaha akan beroperasi di Kota Kendari dan dipasarkan secara online melalui WhatsApp, Instagram, Shopee, dan juga TikTok Shop. Selanjutnya kita beralih ke latar belakang. Mengapa saya memilih Wonua Crunch Mete? Sulawesi Tenggara merupakan penghasil jambu mete. Mete masih banyak dijual secara mentah. Nilai tambahnya masih rendah karena dijualnya secara mentah. Peluang oleh-oleh premiumnya cukup besar dan dibutuhkan inovasi produk. Tujuan usaha ini untuk mengembangkan produk oleh-oleh khas Sulawesi Tenggara yang inovatif, bernilai jual, serta mampu meningkatkan pemanfaatan jambu mete lokal melalui produk berkualitas premium. Selanjutnya kita masuk ke analisis industri dan pasar. Pertama, peluang industri. Bahan baku melimpah. Jambu mete mudah diperoleh dari Konawe Selatan. Permintaan terus meningkat, minat terhadap cemilan dan oleh-oleh semakin tinggi. Pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace memperluas jangkauan pasar. Kedua, peluang pasar. Permintaan terhadap produk lokal dan oleh-oleh premium terus meningkat. Sulawesi Tenggara memiliki potensi bahan baku jambu mete yang melimpah, serta perkembangan marketplace dan media sosial memudahkan pemasaran ke seluruh Indonesia. Selanjutnya ada target pasar. Saya menargetkan kepada wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Tenggara, terus masyarakat umum, pelaku perjalanan dinas, serta konsumen marketplace dari seluruh Indonesia. Selanjutnya ada keunggulan produk. Pertama, menggunakan jambu mete pilihan, diolah menjadi keripik dengan tekstur lebih renyah, serta dikemas dalam sandwich box premium. Selanjutnya, analisis pesaing. Produk kacang mete kemasan yang telah beredar di pasaran terlebih dahulu, terus berbagai produk oleh-oleh khas Sulawesi Tenggara lainnya, serta aneka cemilan seperti keripik pisang dan keripik singkong. Baik, selanjutnya ada deskripsi. Produk ini hadir sebagai inovasi oleh khas Sulawesi Tenggara dan mengutamakan kualitas, cita rasa, dan pemasaran modern. Karakteristik produknya, pertama bahan baku dari yang kandang, kedua pariwisata yang kalau launching bakal itu ada pelangi dan balon. Terus ketiga, kemasan standing pouch ukuran 100 gram, dan terakhir tanpa bahan pengawet. Selanjutnya rencana produksi. Pertama ada produksi. Dimulai dari penerimaan bahan baku, sortasi atau pembersihan, pembuatan adonan, pelapisan biji mete, penggorengan,
penirisan minyak, pemberian bumbu, pengemasan, serta penyimpanan dan distribusi. Selanjutnya ada kapasitas produksi awal. Pada produksi bahan baku, per minggunya itu kita membutuhkan sekitar 5 kg jambu nyepet. Terus estimasi hasil produksi kurang lebih 75 kemasan 100 gram per bulan. Dan yang terakhir skala usahanya pada awal itu baru UMKM rumahan. Selanjutnya rencana operasi. Pertama, sistem operasional. Lokasi produksi ada di lokasi mulai. Terus sumber bahan bakunya jambunya itu dari Kabupaten Pinang Selatan. Sistem penjualannya melalui online seperti Instagram, WhatsApp, TikTok Shop, dan lain-lain. Terus pengiriman produk bisa kalau masih di sekitaran Kendari ambil langsung by request. Terus bisa juga kalau mau diantarkan melalui Maxim, Grab, atau di Kampung Karya sekitar Kendari. Dan terakhir untuk di luar Kendari bisa melalui jasa ekspedisi. Kita lanjut ke target operasional. Pertama itu untuk menjaga kualitas produksi secara konsisten. Kedua, memenuhi pesanan tepat waktu. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan yang cepat dan responsif. Selanjutnya, kita masuk ke rencana pemasaran. Pertama, ada strategi pemasaran. Menerapkan strategi pemasaran secara digital dengan memanfaatkan media sosial dan juga marketplace. Kedua, media pemasaran. Ada media sosial yaitu Instagram, TikTok, dan melalui WhatsApp bisnis. Terus marketplace yaitu Shopee dan TikTok Shop. Ketiga, ada strategi promosi. Pertama, konten foto dan video produk. Kedua, promo launching dan potongan harga. Yang ketiga, testimoni pelanggan. Dan yang keempat, kolaborasi dengan food reviewer atau influencer lokal. Selanjutnya, bauran pemasaran atau marketing mix atau bisa kita sebut juga 4P. Produk keripik mete premium dengan varian original dan balado dalam kemasan standing pouch seberat 100 gram. Kedua, ada price, harga premium yang sebanding dengan kualitas produk. Ketiga, place, dipasarkan secara online melalui Instagram, WhatsApp, TikTok Shop, dan Shopee. Keempat, promotion, promosi melalui media sosial, konten digital, promo launching, testimoni pelanggan, dan kolaborasi dengan influencer lokal. Selanjutnya ada tujuan strategi pemasaran. Ini untuk meningkatkan brand awareness, lokal Mete, menjangkau konsumen dari berbagai daerah, serta meningkatkan penjualan secara bertahap dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai rencana organisasi dan sumber daya manusia. Pertama, struktur organisasi. Pada awal hanya ownernya, tapi kalau untuk berkelanjutannya kita mulai dari owner, terus ada bagian produksi, pemasaran, dan juga keuangan. Terus untuk pembagian tugas, owner itu untuk mengelola usaha dan mengambil keputusan. Bagian produksi itu untuk mengelola produk dan menjaga kualitas. Bagian pemasaran itu untuk promosi serta pelayanan pelanggan. Dan terakhir bagian keuangan itu untuk mengelola pencatatan keuangan. Rencana keuangan pada kebutuhan modal awal itu kita membutuhkan kurang lebih 2.500.000. Pertama ada kompor gas 1 unit, wajan besar juga 1 unit, blender atau food processor 1 unit, baskom stainless 2 unit, timbangan digital 1 unit, spinner peniris minyak 1 unit pula, sealer kemasan 1 unit, rak penyimpanan 1 unit, dan peralatan pendukung lainnya 1 unit. Totalnya 2.500.000. Selanjutnya ada di rencana keuangan. Di sini ada biaya operasional per bulan. Kita estimasikan 4.800.000. Di situ keterangannya ada jambu mete 20 kg per bulan sebesar 3.200.000, tepung dan bumbu seharga 400.000, minyak goreng 300.000, kemasan dan label 500.000, gas dan listrik 200.000, serta promosi digital 200.000. Untuk menghitung HPP-nya atau harga pokok produksi, total biayanya sekitaran 4.800.000. Di jumlah produksinya 300 kemasan, HPP per kemasannya akan menjadi 4.800.000 dibagi 300, totalnya 16.000 per kemasan. Dan juga harga jualnya ini 30.000, maka 30.000 dikurangi 16.000 mendapatkan 14.000. Jadi keuntungan per produk ini adalah 14.000. Hai, selanjutnya ada proyeksi penjualan. Diasumsikan seluruh produk terjual setiap bulan. Jumlah penjualannya berarti 300 kemasan per bulan. Harga jual per kemasan 30.000 dan omset bulanannya akan menjadi 9 juta. Proyeksi laba
Omset penjualannya di sekitaran 9 juta, biaya operasionalnya 4.800.000, maka laba bersihnya 4.200.000. Analisis BAP, Break Even Point, 4.800.000 dibagi 30.000 sama dengan 160 kemasan. Artinya, usaha harus menjual minimal 160 kemasan setiap bulan agar mencapai titik impas. Dengan target penjualan 300 kemasan per bulan, produk ini dinilai layak untuk dijualankan. Selanjutnya kita akan membahas rencana pengembangan usaha. Di sini ada 4 tahapan. Tahap pertama, 0 sampai 6 bulan. Peluncuran produk original dan balado, fokus pemasaran melalui Instagram, TikTok Shop, WhatsApp, dan Shopee. Membangun brand awareness dan memperoleh pelanggan tetap. Pada tahap kedua, 6 sampai 11 bulan. Menambah kapasitas produksi, menjalin kerjasama dengan reseller dan toko oleh-oleh di Kendari, serta meluncurkan kemasan 500 gram. Pada tahap ketiga, tahun ke-1. Menambah varian rasa seperti keju, barbecue, pedas manis, juga pedas daun jeruk. Terus merekrut tenaga kerja sesuai kebutuhan dan memperluas pemasaran ke wilayah Sulawesi Tenggara. Tahap keempat, tahun kedua sampai dengan tahun kelima. Di sini kita akan membuka gerai resmi di Kota Kendari, membuka cabang atau distribusi di sekitar Sulawesi Tenggara, serta memperluas pemasaran ke tingkat nasional. Ini adalah bagian terakhir, yaitu penutup dari proposal saya. Benua Crunch Mete merupakan inovasi olahan jambu mete yang mengangkat potensi lokal Sulawesi Tenggara menjadi produk oleh-oleh premium. Dengan memanfaatkan bahan baku berkualitas dari Konawe Selatan, produk ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi komunitas daerah sekaligus membuka peluang usaha yang berkelanjutan. Melalui strategi produksi, pemasaran digital, dan rencana pengembangan yang terarah, Benua Crunch Mete memiliki potensi untuk berkembang sebagai salah satu UKM unggulan Sulawesi Tenggara. Itulah tadi presentasi mengenai proposal bisnis plan saya. Saya berharap dari proposal ini bisa saya kembangkan, tidak hanya pesan di proposal saja, tetapi bisa kayak itu kembangkan menjadi satu usaha. Saya menyadari selama proses pensyutingan, proses take video, banyak kurangnya. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam video saya. Saya harapkan juga dari video ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Saya akan Marian dari Universitas Sulawesi Tenggara menuliskan salam perpisahan. Bye. Terima kasih sudah menonton.